Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan merangkum Donghua yang sangat populer, dan saat ini serial terbarunya sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta Donghua guys. Apalagi kalau bukan BTTH Battle Through the Heaven, dimana untuk season terbarunya yaitu Battle Through the Heavens The Origin yang baru tayang kemarin 17 Juli 2022. Untuk sekilas sinopsisnya, film ini menceritakan pemuda yang berbakat akan tetapi dianggap menjadi sampah dan dikucilkan oleh keluarganya, ditambah dengan tunangannya yang tiba-tiba datang ke kediamannya untuk memutuskan pernikahan di depan umum. Hingga kemudian Shoyan membuat perjanjian 3 tahun dan mengejutkan penonton dengan pernyataan berani jangan pernah menggertak seseorang seenaknya. Dan dengan bantuan Tuan Yao Lao, serangan balik legendaris terbuka oleh jenius yang terjatuh ini guys. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita gas cuy. Film diawali dengan diperlihatkannya pertarungan yang sangat sengit antara dua master, yaitu Yao Chen dan Mugu. Terlihat di situ juga ada murid Yao Chen yang bernama Han Feng. Dijelaskan kalau pertarungan tersebut terjadi karena Mugu yang akan merebut api pembakaran yang disimpan oleh Yao Chen. Akan tetapi Yao Chen menganggap kalau Mugu tidak layak mendapatkan teknik pembakaran tersebut, sehingga terjadi pertarungan yang sangat sengit ini. Tampak Yao Chen lebih unggul dalam pertarungan ini, akan tetapi Mugu yang licik mengarahkan serangannya kepada Han Feng, sehingga Yao Chen pun berusaha melindungi muridnya tersebut. Akan tetapi tiba-tiba tak disangka guys, hanya demi teknik latihan, Han Feng tega mengkhianati gurunya. Bahkan ia menebas tubuh Yao Chen hingga terjatuh ke dalam laut. Dan di dalam air, cincin Yao Chen lepas dan tampaknya jiwanya terserap oleh cincinnya tersebut. Scene kemudian beralih menceritakan tokoh utama kita, yaitu Xiaoyan. Xiaoyan kecil sangat jenius yang merupakan Dao practitioner termuda di keluarga Xiao, sehingga Xiaoyan menjadi harapan seluruh keluarga. Akan tetapi karena alasan yang tak diketahui, Dao Qi-nya tidak dapat dipadatkan, dan dalam 3 tahun kultivasinya jatuh ke tingkat Dao Disciple tahap 3, sehingga hal tersebut membuat keluarganya tidak menerimanya dan Xiaoyan dianggap sebagai sampah. Mengingat di benua Dao Qi ini kekuatan sangatlah dihormati. Terlihat Xiaoyan mendengar pembicaraan ayahnya dari luar. Di dalam tampak para tetua yang sedang membicarakan Xiaoyan yang sedang menekan ayah Xiaoyan. Mereka menganggap Xiaoyan hanyalah sampah dan tak terima apabila sumber daya keluarganya disia-siakan untuk latihan Xiaoyan. Dan satu-satunya yang berguna dari Xiaoyan hanyalah pernikahannya dengan nona dari keluarga Nalan. Bahkan tetua tersebut mengatakan kepada ayah Xiaoyan kalau dalam setahun Xiaoyan tidak ada perubahan, maka batalkan kualifikasi latihannya dan jadikan saja Xiaoyan sebagai penjaga gerbang. Mendengar hal itu, Xiao Zhen geram karena ia masih yakin dengan kemampuan putra tercintanya. Di luar tampak Xiaoyan menahan emosinya, hingga kemudian di kamarnya Xiaoyan mencoba untuk berkultivasi. Akan tetapi Xiaoyan gagal lagi untuk memadatkan Dao Qi di dalam tubuhnya guys. Dan bersamaan dengan itu, seorang pelayan memanggil Xiaoyan karena ada tamu terhormat dari sekte Mystic Cloud yang datang. Xiaoyan pun segera memasuki ruang pertemuan. Orang-orang yang melihatnya pun membicarakan Xiaoyan yang merupakan sampah dari keluarga Xiao. Bahkan ketika ayahnya mempersilahkan duduk, tetua kedua ternyata tak menyediakan tempat duduk untuk Xiaoyan yang memang dianggap remeh oleh keluarga. Akan tetapi adik Xiaoyan yang manis memanggilnya dan menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Tamu yang datang tersebut adalah cucu dari kakek tua Nalan, yaitu Nalan Yanran. Ia pun segera memberikan hormat kepada ayah Xiaoyan.
萧叔叔可有好多年未曾俺老爷子的孙女呢。 Dengan gembira, Xiaozan menyambut Nalan Yanran. Mengingat Nalan Yanran adalah putri yang jenius dan juga berbakat di keluarga Nalan. Hingga kemudian Tuan Geye berdiri dan mengutarakan maksud kedatangan mereka dengan alasan bahwa Nalan Yanran masih fokus latihan untuk menjadi calon ketua sekte Mystic Cloud. Maka dengan berat hati ia mengatakan kalau ingin meminta Xiaozan membatalkan kontrak pernikahannya dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaozan marah karena memang kalau ada wanita yang datang untuk membatalkan pernikahan secara paksa, sama saja itu menginjak kehormatan keluarga yang dibatalkan, sehingga konsekuensinya sangat berat guys. Seketika jiwa harimau dari Xiaozan pun muncul. Tetua yang lain pun segera menenangkannya. Kemudian Xiaozan bertanya kepada Nalan Yanran, apakah pembatalan ini sudah disetujui oleh kakek Nalan? Tak diduga Nalan Yanran pun menjawab kalau kakek Nalan sebenarnya tidak menyetujui, akan tetapi ialah yang memutuskan ini semua. Sehingga hal itu membuat Xiaozan tertekan dan sedih. Ia pun juga pasrah karena memang hubungan mereka berdua tidak imbang. Nalan Yanran merupakan anak jenius yang digadang-gadang sebagai calon ketua sekte Mystic Cloud di masa depan, sedangkan putranya Xiaoyan merupakan anak yang biasa-biasa saja. Tuan Geye pun menjadi tenang dan ia akan memberikan hadiah kepada keluarga Xiao berupa pil pengumpulan Qi. Dijelaskan kalau pil ini dapat membantu seorang Dou Disciple memadatkan Qi dengan tingkat keberhasilan 100%. Bahkan pil tersebut dibuat oleh Raja Pil yang dikenal dengan Tuan Guhe. Sehingga orang-orang pun sangat kagum melihat hadiah tersebut. Akan tetapi tiba-tiba dengan sangat berani, Xiaoyan menentang itu semua. Ia sangat peduli dengan kehormatan ayahnya. Xiaoyan merasa Nalan Yanran sangat tidak sopan karena pembatalan ini belum dirundingkan oleh kedua orang tua yang menjodohkan. Nalan pun juga tak terima. Ia kemudian mencoba menaikkan kompensasinya, yaitu akan memberikan 3 pil pengumpul Qi lagi dan membiarkan Xiaoyan masuk ke sekte Mystic Cloud untuk berlatih teknik Douqi tingkat tinggi. Tapi tiba-tiba melihat Xiaoyan marah, Nalan menjelaskan walaupun kakek tidak menyetujui, akan tetapi gurunya, yaitu ketua sekte Mystic Cloud, secara pribadi menyetujui pembatalan ini, dan ia juga berharap Xiaoyan menyadari perbedaan kekuatan antara mereka. Mendengar hal itu, Xiaoyan tambah geram. Ia mengatakan kalau ia tak masalah kalau ia dianggap sampah, tapi yang ia pikirkan adalah ayahnya. Jika ia menerimanya, bagaimana nasib ayahnya ketika mengelola keluarga Xiao di masa depan dan mendapat pijakan di kota Wutan. Sehingga Nalan pun sedikit menyadari kesalahannya. Ia pun mengundur pembatalan ini dan menawarkan perjanjian kepada Xiaoyan. Setelah 3 tahun, Xiaoyan harus datang ke sekte Mystic Cloud untuk menantang Nalan. Jika Xiaoyan kalah, maka Nalan akan membatalkan kontrak pernikahan di depan umum, dan jika Xiaoyan menang, maka itu bisa menyelamatkan harga diri ayahnya. Xiaozan pun tampak khawatir dan menurutnya ini konyol karena jelas-jelas perbedaan kekuatan di antara mereka jauh sekali. Akan tetapi Xiaoyan yang merupakan pria sejati mengatakan jika bukan karena kontrak, Xiaoyan bahkan tak sudi memandang wajah Nalan. Xiaoyan pun menerima tantangan tersebut dan dengan tekad yang kuat, ia akan menjadi seorang yang lebih baik di masa datang. Dan tak disangka ia mengacungkan jarinya dan memberikan nasihat super kepada Nalan bahwa akan ada pasang surut hidup. Jangan pernah menggertak pemuda malang seenaknya. Nalan pun juga tak terima dengan ucapan Xiaoyan yang seolah-olah mengajarinya. Ia juga akan bertekad menunggu kemampuan Xiaoyan 3 tahun ke depan. Dan jika Nalan kalah, Nalan berjanji akan bahkan menjadi budak Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan masih menjadi sampah, ia akan meminta kontrak pembatalan pernikahan. Tanpa diduga, Xiaoyan pun mengatakan tak perlu 3 tahun ke depan guys. Dan ia juga sama sekali tak tertarik dengan Nalan. Seketika ia langsung membuat surat pembatalan kontrak tersebut lengkap dengan tanda tangan darah dari tangannya. Bahkan kontrak
kontrak tersebut bukan untuk pembatalan kontrak nikah saja, akan tetapi kontrak pemutusan hubungan keluarga Nalan dengan keluarga Xiao. 是解除婚约的修出萧家的修正。 Dan dengan tekad yang sangat kuat, Xiaoyan berjanji kepada ayahnya 3 tahun ke depan akan membalas penghinaan ini. Dan ayah Xiaozhen pun juga percaya dengan anaknya kalau Xiaoyan mempunyai kemampuan yang luar biasa. 4年之后，我会找你。 Karena tujuan Nalan pun sudah disampaikan, Xiaozhen pun segera menyuruh mereka untuk pergi. Akan tetapi tiba-tiba 纳兰家的小姐，日的大小姐举动而感到后强横的人并不少。 Ketua Jie pun merasakan gertakan kuat dari Nona Sun-er dan mereka pun segera pergi. 我们赶紧走。 Jin kemudian beralih, Xiaoyan pun pergi merenung di gunung. Ayahnya pun tahu dan ia menghampiri Xiaoyan. Xiaoyan sedih dan menyayangkan kalau dirinya sampai saat ini masih gagal dalam kultivasinya. Akan tetapi ayah Xiaozhen pun menenangkan anaknya dan selalu mendukung Xiaoyan. Ia juga memberikan hadiah kepada putranya, yaitu pil yang dibelinya dari rumah lelang MITR yang mungkin bisa mengumpulkan Douqi Xiaoyan. 拿着。 Xiaoyan pun sebenarnya bingung dengan keadaan ini. Bagaimanapun juga ayahnya juga ikut terlibat dalam perjanjian ini. Dan di tengah kebingungan, tiba-tiba 小娃娃，你到底是谁？给我出来！你就先别管了，反正不会害你。 dan suara tersebut ternyata berasal dari cincin Xiaoyan. Dan ternyata ialah yang selama ini menyerap Douqi milik Xiaoyan guys. Sehingga hal itu membuat marah Xiaoyan. Dan Xiaoyan langsung membuang cincin tersebut. Dan tak disangka muncul sesosok manusia di belakang Xiaoyan. Dan dia adalah Yao Lao. Ya pasti semuanya udah tahu kan ia siapa. Yao Lao mengatakan kalau selama ini ia menyedot Douqi Xiaoyan karena memang terpaksa. Dan ia memuji kekuatan mental dan jiwa Xiaoyan yang telah berhasil melewati 3 tahun ini. Dengan perasaan marah, Xiaoyan meninggalkan pak tua tersebut. Akan tetapi tampaknya Yao Lao mempunyai sesuatu agar Xiaoyan menjadi kuat. Karena untuk melawan Nalan, bakat dan ketekunan saja tidak cukup guys. Dilihat dari segi bakat, mereka berdua imbang. Tapi Xiaoyan masih di Dou di level 3. Sedangkan Nalan peringkatnya sudah berada jauh di atas Xiaoyan, bahkan didukung sekte Mystic Cloud. Dan dengan Yao Lao yang terus merayu Xiaoyan, maka emosi Xiaoyan pun mereda. Dan Xiaoyan bertanya apakah Yao Lao mempunyai cara untuk menjadikan dia seorang Dou practitioner lagi. Yao Lao menjawab mungkin saja. Dia mengatakan kalau dia adalah seorang master alkemis, jadi mudah saja membantu Xiaoyan memulihkan Douqi dan membuatnya meningkat lebih tinggi. Bahkan ia akan mengajari Xiaoyan teknik pemurnian obat. Xiaoyan pun penasaran Yao Lao seorang master alkemis tingkat berapa. Yao Lao sendiri pun juga lupa. Akan tetapi orang yang dikenal dengan Raja Pil Gu He di aula utama yang sangat terkenal, di mata Yao Lao hanyalah alkemis biasa saja. Sehingga hal itu membuat Xiaoyan kagum. Dan ia pun kemudian mengizinkan Yao Lao untuk tinggal di cincinnya sementara waktu. Dan ia menantang Yao Lao untuk membuktikan perkataannya dengan membantu Xiaoyan menjadi duo practitioner dalam 1 tahun. Dengan ketawa, Yao Lao pun menyanggupinya guys. Dan ia mengangkat Xiaoyan menjadi muridnya. Xiaoyan pun sebenarnya ragu karena ia baru kenal dengan Yao Lao. Akan tetapi karena ia sudah tak tahu harus bagaimana lagi untuk menjadi kuat, maka ia pun memberikan hormat dan bersedia menjadi murid Yao Lao. 老师， Yao Lao kemudian berpesan kepada muridnya untuk segera mempersiapkan beberapa bahan obat untuk segera meningkatkan latihan. Dan jangan biarkan siapapun tahu keberadaan Yao Lao, termasuk orang-orang terdekat dari Xiaoyan. 父亲也可以再次修炼了。 Dan Sun-er pun datang guys. Awalnya ia ingin menghibur kakaknya, akan tetapi ia melihat kakaknya sekarang sudah kembali ceria. Dan ketika Xiaoyan mengusap kepala Sun-er, Sun-er agak kesal karena dia merasa masih diperlakukan seperti pengikut kecil Xiaoyan. Xiaoyan juga bercerita kalau ia telah menemukan alasan mengapa ia tidak bisa berkultivasi selama ini. Sehingga Sun-er pun senang dan yakin kalau Xiaoyan tak butuh lama kembali ke puncaknya lagi. 不需要多久就能回到之前的巅峰。 Keesokan harinya mereka pergi ke kota Wutan untuk mencari bahan obat. Tampak Xiaoyan dan Sun-er sangat akrab sekali guys.
Akan tetapi tiba-tiba ada yang janggal di situ. Tidak seperti biasanya, pasar seketika berubah menjadi sepi. Dan ternyata itu adalah perbuatan gerombolan keluarga Jiali. Memang pasar selalu menjadi rebutan bagi 3 keluarga utama di kota Wutan. Dan sekarang keluarga Jiali mempekerjakan seorang alkemis yang meramu pil yang disempurnakan, sehingga orang-orang pun sekarang tertarik pergi ke pasar Jiali. 是去看看吧。我们加列家族 Jialiao di situ kemudian meremehkan dan mengolok-olok Xiaoyan. Bahkan ia menyuruh Xiaoyan untuk memberitahu ayahnya agar menyerahkan pasar keluarga Xiao kepada keluarga Li. Dan tak henti-hentinya Jialiao meremehkan Xiaoyan tentang kasus pembatalan pernikahannya dengan Alan. Sun Er pun ingin rasanya mengejar Jiali, akan tetapi Xiaoyan mencegahnya dan ia bertekad akan mengajarnya sendiri di kemudian hari, guys. 我自己来讨还。 Scene beralih Xiaoyan bersama gurunya. Gurunya menebak kalau Xiaoyan masih sangat dendam dengan keluarga Jiali. Dan itu memang betul, karena Xiaoyan khawatir setelah kasus pembatalan pernikahannya, keluarga Jiali pasti semena-mena kepada keluarga Xiao. Gurunya pun menyarankan untuk lebih memikirkan Xiaoyan menjadi kuat, bukan malah memikirkan krisis keluarga. Karena dengan Xiaoyan menjadi kuat, maka otomatis keluarganya juga akan disegani. Tiba-tiba Xiaoyan pun berhenti, ingin meminta pil yang cespleng kepada gurunya, guys. Akan tetapi gurunya akan mengajari Xiaoyan pemurnian pil setelah Xiaoyan menjadi duo praktisioner. Dan Xiaoyan bertanya, apakah ada cara yang lebih cepat untuk berkultivasi? Dan ternyata ada, guys, yaitu berlatih dari dalam ataupun luar. Kemudian berlatih mengandalkan rangsangan dari luar. Dan latihan pun dimulai. Tampak Youlau memecut tubuh Xiaoyan terus-menerus, dan inilah yang dimaksud rangsangan dari luar. Karena memperkuat fisik dapat membantu Xiaoyan melatih keterampilan bertarung dengan lebih baik, dan ditambah lagi dengan ramuan untuk memperluas meridian, sehingga dengan cepat nantinya kekuatan Xiaoyan segera meningkat. Akan tetapi Xiaoyan tampak kesakitan, dan ia jadi ragu akan apa yang dikatakan Youlau. Scene kemudian diperlihatkan pertemuan antara Aobaba, Jiali Bi, dan Tuan Liu. Mereka sangat gembira dengan kejatuhan bisnis keluarga Xiao, dan itu berkat kemampuan alkemis Tuan Liu. Mentang-mentang ia merasa paling berjasa, Tuan Liu pun meminta bagian 50% dari semua keuntungan. 我要五成。 Aobaba tampak tak setuju, akan tetapi Liu mengancam kalau mereka tidak mau maka ia akan pindah bekerja kepada keluarga Xiao, dan mereka pun terpaksa nurut saja, guys. 你们能有今天都是因为。 柳石莫生气。 Tetapi setelah lelaki hidung belang tersebut masuk ke kamar bersama pelayan di situ, mereka saling berembuk agar keuntungan tidak dimakan oleh Tuan Liu semua. Dan Jiali Bi mempunyai ide bahwa di keluarga Xiao ada cewek yang sangat cantik, yaitu Sun Er. Maka mereka berencana untuk mempertemukan mereka saja. 我们毕竟师出无名啊，之后带柳先生去见见他。 Scene beralih kepada Xiaoyan yang sedang berlatih. Tampak sekarang Xiaoyan sudah bisa menahan pecut dari Youlau. Bahkan sekarang ia sudah menguasai tapak penghisap dan Octadic Smash yang kekuatan penghancurnya benar-benar kuat. 不得挨打训练，不然碎的不是石头。 Youlau mengatakan kalau teknik ini didapatnya dari seseorang yang menangis dan berlutut untuk meminta bantuannya memurnikan obat. Sehingga Xiaoyan pun kagum dan penasaran berapa sebenarnya level alkemis Youlau. Youlau menjelaskan kalau tingkatan level alkemis secara garis besar dapat dilihat dari warna apinya. Semakin tinggi levelnya, maka semakin gelap warna apinya. Sehingga Youlau pun ingin gurunya menunjukkan apinya. Dan ternyata api Youlau merupakan api tingkat tinggi yang termasuk di jajaran Heavenly Flame yang kekuatannya ribuan kali lipat lebih kuat dari api biasa. Tak hanya dapat memurnikan pil, akan tetapi juga meningkatkan kekuatan pil. Bahkan jika melawan musuh di tingkatan yang sama, musuh pasti tak berani melawan. Dan api Youlau adalah Bone Chilling Flame yang menempati urutan 11 dalam daftar Heavenly Flame. 我威力比斗火强者千倍，我这火种便是异火帮中派生丹药的药力。 Xiaoyan pun menganga melihat api gurunya tersebut. Akan tetapi api tersebut masih terlalu kuat buat Xiaoyan. Dan jika Xiaoyan sudah menerobos ke tingkat duo praktisioner, maka Youlau baru akan memberikan teknik atribut api, sehingga Xiaoyan dapat mempelajari teknik pemurnian pil dan menjadi seorang alkemis. Tiba-tiba di situ Xiaoyan pun meminta gurunya untuk memberikan teknik surgawi. Akan tetapi Youlau memarahi Xiaoyan karena ia harus berlatih di tingkat bumi dulu, guys. 胡扯！你当天阶功法是地上
我倒是有本比天境、黄阶低境。难道你听说过有别的功法能够进化？那功法能进化？异火，还有如此诡异的功法？怎么？你很希望我修炼这个功法？我还是尽快把你提升为斗者。这事我也不知道，放心，我不会害你。 Dan tiba-tiba Ya Allah merasakan kedatangan Sun Er, sehingga ia pun buru-buru bersembunyi ke dalam cincin. Terlihat Sun Er khawatir melihat tubuh Xiaoyan yang terdapat banyak luka. Tetapi Xiaoyan menjelaskan kalau ia memang melakukan latihan yang keras karena ingin secepatnya menerobos ke tingkat duo disciple tahap 9. Sun Er pun menyarankan agar Xiaoyan jangan terlalu terburu-buru karena dari tahap 8 ke 9 memang sangat sulit dan merupakan hambatan bagi semua duo disciple. Melihat Sun Er yang sangat perhatian, Xiaoyan pun tiba-tiba terpesona dan menatap wajah Sun Er sambil tersenyum guys, sehingga hal itu membuat Sun Er salah tingkah. 哥哥，你看什么呢？ Sun Er kemudian menyuruh Xiaoyan berbaring agar ia bisa merawat luka Xiaoyan. Dan saat tertidur, Sun Er diam-diam mengeluarkan kekuatannya sehingga dengan cepat tubuh Xiaoyan pulih. Dan Sun Er pun kaget, ternyata walaupun tidur, Xiaoyan tiba-tiba menerobos ke tingkat duo disciple tingkat 9 guys. 要突破了！ 小眼哥哥真厉害，睡个觉都能升级。 Xiaoyan kemudian menanyakan tentang situasi keluarga Xiao, dan Sun Er memberitahukan kalau situasinya sangat buruk bila keluarga Jiali telah merebut pasar keluarga Xiao, dan keluarga Jiali juga sering datang ke pasar Xiao untuk membuat masalah, sehingga Xiaoyan pun geram dan mengajak Sun Er untuk kembali ke rumah. Terlihat pasar Jiali sangat ramai, beda dengan pasar Xiao yang sekarang sangat sepi. Itu karena ulah Jiali Ao dan gerombolannya yang sering membuat masalah di sini. Terlihat mereka bersama dengan Tuan Liu sengaja membuat masalah terus agar Sun Er keluar. 饶命啊，烈士大人，饶命！那还等什么？给我继续砸！ Dan seketika Sun Er pun datang dengan bersama Xiaoyan. Si Liu hidung belang tersebut langsung kagum dengan kecantikan Sun Er, sehingga ia segera menyuruh Jiali Ao untuk segera mengambilnya untuknya. Emang barang guys bisa diambil seenaknya. 我没给你机会，你自己把萧薰儿送。 灭掉萧家之事都交给我。 Geram dengan kesombongan Jiali yang terus mengolok-oloknya dan akan mengambil Sun Er, tiba-tiba dan Jiali pun disedot lagi oleh Xiaoyan untuk dibikin samsak guys. Orang-orang Jiali pun kaget melihat kemampuan Xiaoyan sekarang sudah tingkat 9, sehingga Tuan Li terpaksa turun tangan. Dan tak disangka, ia adalah seorang duo praktisioner tahap 6. 六星斗者， Dengan cepat Liu menyerang Xiaoyan, akan tetapi Xiaoyan tetap percaya diri melawannya. Dan tiba-tiba semuanya terheran-heran dengan pukulan Xiaoyan barusan. Dan barusan adalah guru Yao Lao yang membantu Xiaoyan. 老头，没事吧？你毕竟是我的弟。 Mau tidak mau Liu pun mundur guys. Akan tetapi ia tetap mengancam bahwa ia akan menguasai seluruh pasar sehingga nantinya ia dapat memaksa keluarga Xiao untuk menyerahkan Sun Er. Xiaoyan pun menjadi geram dan ingin agar gurunya membantunya lagi. Akan tetapi Yao Lao menenangkan Xiaoyan. Dia mengatakan kalau nanti Xiaoyan sudah berada menjadi duo praktisioner, bahkan menghabisi seluruh keluarga Jiali tidaklah sulit. 同样之事，就算灭了整个家。 Dan malam pun tiba. Terlihat Xiaoyan diam-diam mengendap-endap ke kamar Liu untuk membunuhnya. Ini ia lakukan untuk melindungi keluarga Xiao dan untuk melindungi Sun Er. Tetapi guru Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan jangan terlarut dengan perasaan dendam di hatinya, karena hal seperti ini dapat menghancurkan dirinya di kemudian hari. Terlihat Liu kemudian masuk ke kamarnya. Tampaknya ia mau bersiap-siap mewik-wik seorang wanita lagi guys. Akan tetapi Yao Lao merasakan kedatangan satu orang lagi, dan ternyata itu adalah Sun Er. Dengan aura yang mengerikan, ia sudah berada di jendela Liu, sehingga hal itu membuat Liu nggak jadi terpesona sama Sun Er guys, malah mengkeret ketakutan.
Xiaoyan pun tak menyangka Sun Er diam-diam mempunyai kekuatan yang sangat besar, bahkan itu seperti Dao Grandmaster. Tetapi Yao Lao menjelaskan kalau Sun Er saat ini menggunakan metode rahasia. 自己在一段时间内听。 你不是想抓我？不用叫了，房间已经被我的气息。 Dan dengan tenang dan kejam, Sun Er dengan mudah mengeksekusi si Liu hidung belang, guys. 真的不早，哪会有这么多麻烦事？ Sehingga Xiaoyan merasa sia-sia atas kedatangannya malam ini. Akan tetapi belum tentu, guys. Walaupun Sun Er tidak menunjukkan belas kasihan, akan tetapi ia masih terlalu muda sehingga penglihatannya masih buruk. Tiba-tiba Liu belum terbunuh, guys, karena ia sebelumnya meminum pil kura-kura. Dia pun berniat akan memanggil gurunya untuk menghancurkan keluarga Xiao. Tak menyangka ia melihat sosok misterius dengan Heavenly Flame di tangannya. Dan 答对了，有奖。 saat Xiaoyan berlari keluar dari tempat tersebut, tiba-tiba 竟是何人？为什么我在屋子里？ saat diinterogasi Sun Er, Yao Lao yang saat ini tengah berada di dalam tubuh Xiaoyan tidak mau memberitahu identitasnya, sehingga membuat Sun Er marah dan akan membunuhnya. Karena tidak mau berantem dengan gadis kecil, maka Yao Lao pun mengatakan kalau Xiaoyan lah yang menyuruh ia ke sini, dan itu semua demi Sun Er. Mendengar hal itu, emosi Sun Er langsung reda dan ia malah berterima kasih kepada Yao Lao karena Sun Er juga menebak kalau bakat Xiaoyan kembali juga karena Yao Lao. 薰儿先谢过老行网的颓废，想必与您有一 Tetapi Sun Er juga memperingatkan kepada Yao Lao agar tidak macam-macam dan menipu Xiaoyan. 别的念头，薰儿不会放。 Dan Sun Er menyuruh agar kejadian ini jangan sampai Xiaoyan tahu ya. Dan Sun Er pun pergi. Yao Lao pun muncul dari tubuh Xiaoyan. Ia tampak agak kesal sudah ikut repot-repot dalam konflik keluarga Xiaoyan. Bahkan ia diancam oleh seorang gadis. Dan setelah masalah ini selesai, Master Yao Lao ingin segera mengajak Xiaoyan untuk berlatih lagi agar Xiaoyan cepat menjadi kuat. Yao Lao menganggap rasa cinta dan peduli terhadap keluarga hanya akan menghalangi Xiaoyan menjadi kuat. Yao Lao pun melantarkan pertanyaan kepada Xiaoyan, jika harus memilih di antara keduanya, Xiaoyan akan memilih yang mana? Dengan pertanyaan seperti itu, jelas Xiaoyan agak bingung karena ini semua tak ada hubungannya dan itu tak akan terjadi. Akan tetapi Xiaoyan tetap berterima kasih kepada gurunya, dan Xiaoyan akan merepotkan gurunya lagi untuk membantu memurnikan pil pengumpul Qi karena Xiaoyan ingin secepatnya menerobos Dao Practitioner. Di sisi lain, Ketua Jiali pun sedang menyelidiki tentang kematian Liu Xi. Putranya mengira kalau pelakunya pasti keluarga Xiao. Akan tetapi Ketua Jiali mengatakan kalau ini bukan ulah keluarga Xiao, di mana kemampuan Ketua Xiao yang masih di Dao Grandmaster tingkat 6 pasti dalam pengawasannya. Tetapi lepas dari itu, bisa saja dianggap semuanya karena ulah keluarga Xiao. Dan Jiali Ao pun melaporkan kalau Xiaoyan kemarin berani melawan dirinya, bahkan bisa mengalahkan Liu. Mendengar hal itu, Ketua Jiali menjadi marah. Ia langsung menyuruh putranya untuk memberitahu Ao Bapa bahwa saatnya untuk memusnahkan keluarga Xiao, guys. 灭掉萧家的机会来了。 Scene beralih, Yao Lao yang memberikan pengarahan kepada Xiaoyan yang akan meminum pil untuk berkultivasi menerobos Dao Practitioner. 那我开始了。 Bersamaan dengan itu, keluarga Xiao saat ini diserang oleh keluarga Jiali dan Ao Bapa. 教练兵，我们的炼药师大队伍培养到9段，上！ Xiao Zhen di situ menginstruksikan kedua tetuanya agar mundur bersama para junior. Sedangkan ia akan berusaha mengatasi Jai Libi. Sedangkan Jia Libi pun menginstruksikan kepada Ao Bapa dan putranya agar jangan sampai melepaskan Xiaoyan. Jia Libi yang kemampuannya lebih unggul jelas dengan mudah mengajar Xiao Zhen. Tampak kultivasi Xiaoyan pun saat ini juga berjalan lancar dan sebentar lagi ia akan menerobos ke tingkat Dao Practitioner. Akan tetapi tiba-tiba
进阶斗争。 Ternyata Jia Liao telah menemukan Xiaoyan. Melihat kesempatan Xiaoyan yang sedang kultivasi, Jia Liao kemudian mengarahkan anak buahnya untuk menghabisi Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan tahu kalau ayahnya sekarang diserang ayah Jia Li yang merupakan Dao Grandmaster tingkat atas, ia kemudian menunda kultivasinya dan membuat gerombolan Jia Li terlempar tak berdaya. Xiaoyan pun segera pergi menemui ayahnya, akan tetapi Yao Lao mencekatnya dan menyuruh Xiaoyan segera menyelesaikan kultivasinya dulu karena saat ini Xiaoyan berada di momen krusial. Kalau ia melewatkan kultivasinya, maka takutnya ia akan gagal dipromosikan menjadi Dao Practitioner selamanya. Dan tak disangka Yao Lao mengatakan kepada Xiaoyan dengan kalimat, "Jangan terbebani dengan keluarga." Sehingga hal itu membuat Xiaoyan marah. Ia tak peduli dengan latar belakang Yao Lao yang menjadi berpikir seperti itu, dan ia pun segera bergegas menyelamatkan ayahnya dan mengatakan kalau ucapan gurunya barusan menurut Xiaoyan benar-benar salah. 我不知道你经历过，不过你是错的。 Tak terima dengan ucapan Xiaoyan, Yao Lao mengatakan kalau Xiaoyan mengatakan seperti itu karena belum pernah mengalami pengkhianatan. Dan tak sengaja Yao Lao mengungkit-ungkit sikap keluarganya saat Xiaoyan menjadi sampah selama 3 tahun. Akan tetapi tak demikian, justru saat menjadi sampahlah Xiaoyan melihat dengan jelas kasih sayang ayahnya terhadapnya. Sehingga Xiaoyan tambah marah dan melepaskan cincin yang dipakainya. 的背叛还会这么说？ Xin beralih memperlihatkan Jia Libi yang unggul dalam pertempuran. Dan saat akan membunuh Xiao Zhen, tiba-tiba 来做什么？滚走！ Xiaoyan pun mengancam Jia Libi agar segera mundur, karena kalau tidak, nyawa putranya sekarang berada di tangan Xiaoyan. Akan tetapi 你萧家的机会，闭嘴！输了！ tak disangka guys, demi kekuasaan Jia Libi tega menghabisi putranya. Dan Jia Libi pun semakin geram dengan Xiaoyan dan ingin membunuhnya. Dengan cepat ayah Xiao Zhen pun segera menghadang serangan tersebut dengan tubuhnya. Dan terlihat bahwa Yao Lao yang berada dalam cincin juga mendekati Xiaoyan. Ia jadi teringat saat melindungi muridnya. Akan tetapi tiba-tiba di ujung kematiannya, Xiaoyan melihat dengan tragis ayahnya sedang dihajar dan akan dibunuh oleh Jia Libi. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyan ingin menyelamatkan ayahnya. Akan tetapi apa daya, tenaganya sudah tidak mampu lagi guys. Gurunya yang tak kuasa melihat kebaikan yang tulus dari muridnya pun segera menolong Xiaoyan. Seketika terlihat keluar api surgawi dari hembusan nafas tubuh Xiaoyan. Dan saat Jia Libi akan segera membunuh Xiao Zhen, tiba-tiba dengan jiwa Yao Lao yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, maka dengan mudah Xiaoyan menghajar Pak Tua Jia Li. Akan tetapi tubuh Xiaoyan tak bisa menahan lebih lama dengan kemampuan tubuhnya saat ini. Sehingga Yao Lao pun segera menyuruh Xiaoyan untuk cepat-cepat menyelesaikan kultivasinya lagi. Dan ia akan berusaha menahan serangan dari Pak Jia Li. 完成最后的晋级。 Melihat Xiaoyan akan menerobos, Pak Jia Li langsung meningkatkan serangannya. Dengan sekuat tenaga dan memusatkan pikirannya, Xiaoyan tampak yakin dengan kemampuannya, mengingat dia adalah orang jenius yang di usia 11 tahun pernah berada di tingkat Dao Practitioner. Hingga akhirnya Pak Jia Li mengeluarkan kekuatan yang besar dan menghancurkan pelindung Xiaoyan. Dan ternyata bersamaan dengan itu Xiaoyan berhasil menjadi seorang Dao Practitioner. Pak Jia Li pun kaget ketika melihat sosok Xiaoyan. Xiaoyan segera menghabisi Pak Jia Li dengan jurus Octadic Smash. 不行，
Terlihat Xiaozhen tersadar. Xiaoyan pun senang dan ia menceritakan kalau keluarga Jia Libi sudah kalah karena dibantu oleh gurunya. Xiaozhen pun langsung ingin berterima kasih kepada guru Xiaoyan. Tetapi Yaola mengatakan kalau berterima kasihlah kepada Xiaoyan karena Xiaoyan adalah sosok yang sangat cocok dengan selera Yaola, dan kedepannya Yaola akan mengajak Xiaoyan pergi bersamanya untuk berlatih. 让他跟老夫是，老师。 Terlihat Sun Er ternyata berada di atas bukit. Tiba-tiba bawahannya melapor dan meminta maaf telah mengalihkan perhatian Sun Er selama ini karena memang klan Sun Er yang bernama klan Gu tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan keluarga Xiao, dan ia memohon agar Sun Er tak terjebak di dalamnya. Akan tetapi dengan wajah yang dingin, Sun Er menunjukkan kalau ia sangat peduli dengan Xiaoyan, guys. 愿哥哥平安无事，否则 Xin beralih memperlihatkan Xiaoyan yang semakin akrab dengan gurunya. Yaola juga tak menyangka Xiaoyan berhasil memadatkan pusaran Douqinya di tengah-tengah pertarungan. 靠的是实力，好吧？ Xiaoyan pun menagih janji gurunya kalau dia sudah berada di Dao Practitioner, Yaola akan menjelaskan mengapa dia memilih Xiaoyan sebagai muridnya. Yaola menjelaskan, seperti diketahui wujudnya masih belum sempurna seperti hantu gentayangan, dan hanya dengan teknik pembakaranlah Yaola bisa bangkit. Akan tetapi teknik tersebut sangatlah sulit karena setiap kali berevolusi ia harus melahap Heavenly Flame. Dan selain itu, setelah Heavenly Flame berhasil berevolusi, maka dapat menggunakan berbagai jenis Heavenly Flame untuk memurnikan tubuh yang dapat menyerap jiwa. Dan pada saat itu juga Yaola dapat terlahir kembali menjadi bentuk manusia seutuhnya. Memang resikonya sangat tinggi, akan tetapi potensinya juga sangat luar biasa. Bertahun-tahun Yaola bertahan di dalam cincin tersebut, berharap suatu hari nanti dapat bertemu dengan kekuatan jiwa yang cocok untuk berlatih teknik pembakaran. Dan dengan jujur tulus dalam hatinya, Yaola merasa beruntung telah bertemu dengan Xiaoyan. 我很希望你能修炼这焚诀，我就当是一个老头子的。 Kemudian Yaola mengeluarkan dua gulungan. Gulungan merah adalah latihan tingkat bumi atribut api, sedangkan gulungan hitam adalah gulungan teknik pembakaran. Yaola pun membebaskan Xiaoyan untuk memilih salah satu. Dan sudah bisa ditebakkan guys, Xiaoyan milih yang mana? 纳兰嫣然那种吃，我并不想再吃第二。 Dan 1 bulan pun berlalu. Tampak Xiaoyan sedang berduaan dengan Sun Er. Dijelaskan bakat yang dimiliki Xiaoyan berhasil memasukkan dirinya di tempat pertama dalam Akademi Jianan. Begitupun Xiaoyan juga mendapatkan izin untuk cuti setahun untuk berlatih keras dan membangkitkan Yaola. Tahu Sun Er sedih, Xiaoyan pun langsung memeluknya, dan Xiaoyan mengatakan kalau ia punya cara sendiri jadi lebih kuat, dan ia berjanji setelah berkelana selama 1 tahun maka ia akan mencari Sun Er ke Akademi Jianan. 等事情完成后，我会来迦南学院。 Xiaozhen pun datang. Ia menanyakan tentang persiapan Xiaoyan. Ia berpesan agar selalu mendengarkan guru, dan jika ada waktu, ayah Xiaoyan berpesan agar Xiaoyan pergi ke kota Gurun Batu karena kakak pertama dan kakak kedua Xiaoyan ada di sana. Dan untuk masalah perjanjian 3 tahun, Xiaoyan pasti akan bertanggung jawab. 是男人就得承担。 Dan mereka pun berpisah sekaligus tamat. 怎么做？ 寻找异火，净化。 Dan menurut kabar film ini akan diteruskan di season 5 ya guys, yang menceritakan tentang Xiaoyan yang sudah pergi ke Akademi Jianan, dan pastinya ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua penggemar Donghua. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.